Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dala Agustina, NIM 112116886, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Digital Bandung, kelas K321 MNR. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah etika bisnis, yaitu tentang etika profesi. Pengertian profesi. Profesi dapat dikategorikan ke dalam dua bagian. Yang pertama ada umum dan profesi yang luhur. Untuk secara umum, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok agar dapat menghasilkan nafkah, hidup, dan yang mengendalikan atau mengedepankan keahlian yang khusus. Sedangkan profesi luhur yaitu adalah profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Contohnya yaitu dokter, kerohanian, wartawan, hakim, notaris, jaksa, dan polisi. Untuk sifat-sifat seorang profesional sendiri ada 4 bagian, yaitu harus menguasai ilmu pengetahuan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya atau hard skill-nya sendiri, yaitu harus mampu menerapkan prinsip-prinsip etika atau soft skill-nya, harus memiliki integritas yang tinggi, dan yang keempat yaitu harus mampu bekerja secara profesional. Untuk prinsip etika bisnis yaitu ada prinsip standar teknis atau profesi dilakukan sesuai keahlian, ada prinsip kompetensi yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketentuannya. Yang ketiga ada prinsip tanggung jawab, ada profesi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional. Untuk prinsip kepentingan publik yaitu menghormati kepentingan publik, dan selanjutnya ada prinsip integritas, menjunjung tinggi nilai tanggung jawab pada profesional. Ada juga prinsip objektivitas yaitu menjaga objektivitas dalam memenuhi kewajiban. Ada prinsip kerahasiaan atau menghormati kerahasiaan informasi, dan yang terakhir ada prinsip perilaku profesional. Perilaku konsistensi dengan reputasi profesional. Kode etik profesional adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Ini pada Bartens 1985. Itu contohnya korupsi karena alasan ekonomi, tidak ada pedoman karena area abu-abu sehingga tidak ada panduannya. Yang selanjutnya ada perilaku dan kebiasaan individu, contohnya kebiasaan yang terakumulasi atau tak dikoreksi. Yang selanjutnya ada lingkungan tidak etis, contohnya pengaruh dari komunitas. Perilaku orang yang ditiru, contohnya etik primordialisme yang kebablasan. Sedangkan sanksi pelanggaran etika antara lain yaitu sanksi sosial, yaitu skala relatif kecil dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Dan yang kedua ada sanksi hukum skala besar, merugikan hak pihak lain atau hukum pidana menepati prioritas utama diikuti oleh hukum perdata. Menurut etika dalam pelayanan pelanggaran, ada 4 elemen komponen yang diharapkan dapat dicapai pada saat menerapkan etika profesi dalam pelayanan pada pelanggaran berkaitan dengan profesi administrasi profesional. Ini ditentukan pada Menteri Ketenagakerjaan Nomor 183 Tahun 2016 tentang SKKNI.
Dengan demikian, kode etik profesi adalah kriteria prinsip profesional yang telah ditetapkan, yang harus diketahui dengan pasti oleh anggota kelompok profesi, baik yang lama, baru, ataupun yang akan menjadi anggota kelompok profesi. Menurut Samariono, pada tahun 1995, kode etik profesi dapat dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Di sini ada penyebab pelanggaran kode etik. Yang pertama ada pengaruh jabatan, misalnya yang melakukan pelanggaran kode etik profesi itu adalah pimpin atau orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi pada profesi tersebut. Maka bisa jadi orang lain yang posisi dan kedudukannya berada di bawah orang tersebut akan enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang memberikan sanksi karena kekhawatiran akan berpengaruh kepada jabatan dan posisinya pada profesi tersebut. Yang selanjutnya ada pengaruh masih lemahnya menegakkan hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggarannya. Yang selanjutnya ada tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Untuk selanjutnya ada organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Ada rendahnya pengetahuan masyarakat mengetahui substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Yang selanjutnya ada pengaruh sifat kekeluargaan. Misalnya, yang melakukan pelanggaran adalah keluarga atau dekat hubungan kerabatnya dengan pihak yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pada suatu profesi, maka ia akan cenderung untuk tidak memberikan sanksi kepada kerabatnya yang telah melakukan pelanggaran kode etik tersebut. Untuk ini ada faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, yaitu ada kebutuhan individu tentang SKKNI, yaitu yang pertama ada melindungi kepentingan pelanggaran, untuk yang kedua menghasilkan layanan yang berkualitas, yang ketiga menjamin kualitas kinerja, yang terakhir yaitu menjadi hubungan kinerja yang harmonis. Di sini ada melindungi kepentingan pelanggaran juga, yaitu satu, untuk menerapkan kelangsungan pelayanan dan aliran informasi sesuai dengan ketentuan kerja. Yang kedua yaitu menyediakan kebutuhan atas keutuhan dan keamanan informasi pada saat pribadi dan organisasi membutuhkan. Yang selanjutnya ada menyelesaikan dengan segera bila terjadi konflik dengan pihak yang relevan. Yang terakhir yaitu menjaga kepentingan pelanggaran termasuk kerahasiaan dan hak miliknya. Menjamin kualitas kerja dapat dilaksanakan beberapa kriteria untuk kerja, yaitu menerapkan keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi kinerja, memberikan pelayanan yang oleh seseorang difasilitasi, menyediakan informasi yang berkualitas dan sesuai standar kepada atasan dan pelanggan, yaitu merencanakan tahapan pekerjaan dan kemampuan untuk menyelesaikan tahapan proyek. Yang terakhir yaitu menerapkan tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga hubungan kerja yang harmonis.
dapat melaksanakan beberapa kriteria untuk kerja sebagai berikut, yaitu ada memperlakukan kolega dan karyawan secara wajar dan profesional, melakukan layanan bagi kolega atau pelanggan dan karyawan sesuai prosedur. Yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan profesional dan pengetahuan secara berkelanjutan. Itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kepada Bapak Fuzi Pulung Puryana, SEMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.